ide untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini selain perusahaan Hai Sobat Legal semua dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Alfi Hasna. Nah, dalam konten Legal Tukes. Yeay. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube-nya Legal to Us. Terima kasih karena sudah klik video kami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang viral ya, hal yang viral di media sosial. Tapi perlu teman-teman tahu bahwa Legal to Us itu adalah platform layanan hukum digital yang akan membahas tentang hukum bisnis dan juga legalitas, pokoknya hal-hal yang lagi viral yang berkaitan dengan hukum. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang serius ya, yaitu tentang revenge porn. Nah, seperti yang kita tahu di media sosial ya, akhir-akhir ini banyak banget hal-hal yang viral, banyak banget kasus ya, kasus revenge porn ini yang benar-benar dimana ada pelaku itu yang menyebarkan konten seksual ya milik pribadi di internet, dan ini tanpa persetujuan dari korban atau tanpa persetujuan dari orang yang ada di dalam video tersebut gitu kan. Nah, gimana tuh Mbak menurut Mbak? Mbak, bener banget. Sekarang ini kan banyak banget ya kasus yang mulai terkuak soal revenge porn ini. Bahkan menurut penelitian itu Mbak, mayoritas korban itu adalah perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban dari revenge porn ini. Nah, mereka sendiri yang di dalam video itu biasanya tuh entah secara nggak sadar atau pelaku itu menggunakan kamera tersembunyi atau memvideo secara diam-diam seperti itu. Jadi korban ini tuh nggak tahu kalau sebenarnya dia sedang di video. Nah, ini kan sangat amat melanggar privasi dari korban sekali. Kan Mbak? Iya. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat ya, banyak banget motif dari pelaku kenapa menyebarkan video tersebut gitu kan. Ada juga nih yang motifnya itu balas dendam gitu kan. Karena kan ya kita tahu ya, mantan pacar terus tiba-tiba menyebarkan video itu di media sosial dan viral gitu kan. Tapi ada juga nih yang motifnya itu karena motif ekonomi, karena kan hal itu juga bisa diperjualbelikan ternyata gitu. Terus ada juga motifnya itu karena motif untuk viral doang gitu, yang hanya untuk ketenaran, hanya untuk hiburan, terus akhirnya dia menyebarkan video tersebut. Itu kan kadang ya pemikiran yang salah lah gitu kan. Jadi memanfaatkan hal itu untuk melakukan, sebenarnya untuk itu kan tidak kejahatan ya, dan itu merugikan korbannya secara mental pasti yang kita tahu gitu kan. Gitu. Mbak, kalau untuk yang dibagikan untuk konten hiburan itu pasti sangat merugikan dan menyakitkan bagi korban ya. Apalagi di Indonesia itu kan belum ada undang-undang yang spesifik mengatur mengenai revenge porn ini. Tapi sekarang itu korban itu kalau sudah ketahuan siapa korbannya itu malah mendapat diskriminasi dari masyarakat. Betul. Kadang kan terkadang juga reaksi masyarakat itu yaitu tadi menyalahkan korbannya, padahal kan ada beberapa kan ada bukan hanya menjadi tanggung jawab korban atas apa yang terjadi gitu kan. Gitu. Dan ini sebenarnya juga pemikiran yang salah sih di masyarakat menurutku, karena kan yaitu menyalahkan satu pihak saja gitu kan. Tapi pihak yang menyebarkan itu tidak disalahkan gitu kan. Dan pasti korbannya itu secara mental dia akan kena gitu kan, di lingkungan masyarakat, hujatan atau segala macam gitu kan. Padahal juga itu kan sebenarnya untuk konsumsi pribadi, bukan untuk disebarluaskan gitu. Nah, kalau hal berkaitan dengan itu, ada gak sih langkah-langkah nih yang bisa diambil untuk mengurangi risiko menjadi korban dari revenge porn ini, Mbak? Jadi sebenarnya langkah-langkahnya itu bisa dimulai dari kita sendiri. Jadi kita sebisa mungkin menghindari menyebarkan foto atau informasi yang seperti itu kepada orang yang tidak bisa dipercaya atau bahkan baru kenal gitu. Terus kalau misalkan kita itu harus menjaga data pribadi, foto-foto pribadi kayak gitu tuh dengan aman kayak gitu. Dan juga kita juga harus sadar bahwa revenge porn ini tuh beneran ada di luar sana, dan kita nggak bisa menutup kemungkinan untuk bisa jadi korban ya gitu kan. Karena kan
mungkin ada beberapa faktor kayak tadi misalkan nggak sadar atau di video diam-diam gitu kan, jadi kita harus ya istilahnya berhati-hati aja sih. Iya, berhati-hati saya, apalagi di ruang publik juga kan kita nggak tahu ya. Terus juga yang ya mungkin kalau misalnya yang punya pasangan juga harus hati-hati gitu kalau melakukan hal-hal seperti itu gitu. Jadi benar-benar ini harus dijaga bahwa apa yang dilakukan kalau misalnya ya secara seksual itu berarti kan hanya untuk konsumsi pribadi saja gitu. Jadi jangan, ya itulah, jadi bener-bener entah itu video, foto apa segala macam lebih baik jangan, karena itu akan bisa jadi akan menjadi bumerang ke depannya gitu. Nah, tapi memang sangat disayangkan banget sih karena di Indonesia ini belum ada undang-undang yang secara spesifik nih mengatur tindak kriminal revenge porn. Namun katanya ada beberapa undang-undang yang bisa digunakan untuk melindungi korban. Apa itu, Mbak? Jadi ada 2, Mbak, yang bisa dijadikan untuk apa ya, melindungi korban revenge porn ini. Yang pertama ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sama undang-undang pornografi. Nah, kalau di undang-undang TPKS ini itu dia apa ya, mengatur bahwa ada ancaman pidana seperti pelaku dari revenge porn ini akan diancam pidana sebanyak 4 tahun penjara dan denda 200 juta. Sedangkan untuk UU pornografi sendiri itu kan melarang menyebarluaskan video pornografi secara elektronik dan gitu. itu juga dalam pasal-pasalnya pelaku revenge porn ini akan dikenai pidana dan denda seperti itu. Nah, tuh guys, sudah ada yang mengatur ya itu ya, kalau misalkan melakukan hal itu berarti kalian akan mendapatkan sanksinya, tadi penjara 4 tahun, ada denda juga. Nah, makanya teman-teman semua lebih baik kita benar-benar melindungi privasi kita. Jangan pernah ragu juga kalau misalnya menjadi korban kasus ini gitu kan, karena kita juga harus mendukung mereka sebenarnya gitu kan. Mendukung mereka. Ada juga, Mbak, lembaga yang bisa melindungi kita sebagai korban revenge porn. Kan? Jadi kita bisa minta bantuan ke LBH atau Komnas Perempuan gitu. Jadi mereka bisa istilahnya membantu kalau untuk kasus-kasus ini, karena kan mereka memang ranahnya di situ. Iya, betul. Nah, sudah ada lembaganya, jadi teman-teman kalau misalnya ya jangan sampai ya tapi itu sampai. Bisa ada, misalnya itu bisa menjadi satu langkah yang kita ambil lah gitu. Nah, itu tadi perbincangan singkat kita tentang revenge porn, yaitu kejahatan yang menurut kami yang berkaitan dengan itu menyebarluaskan video-video seksual di media massa, di internet, dan itu sangat-sangat tidak terpuji ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah atau ada hal-hal yang harus dikonsultasikan kepada kami atau lembaga terkait juga, itu jangan takut lah pokoknya. Jangan takut, kita akan siap untuk membantu teman-teman semua, dan Legal to Us juga siap kalau misalnya teman-teman membutuhkan bantuan hukum ya. Karena Legal to Us ini adalah platform layanan hukum digital yang akan memberikan solusi terpercaya untuk teman-teman semua perihal hukum, bisnis, dan juga legalitas. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa setiap hari Sabtu di jam 5 sore Legal to Us akan upload video konten yang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua perihal hukum, bisnis, dan legalitas, atau hal-hal yang lagi viral dari sudut pandang hukum. Jadi teman-teman like, comment, subscribe di channel YouTube kami. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Saya mau ningkatin CV ke PT. NIB untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini selain perusahaan